Jadi mikorizа menurut kami adalah hal yang lumayan wajib untuk menghadapi musim kemarau, apalagi di daerah-daerah yang nanti ketersediaan airnya itu bisa minim gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas cara penanaman yang tepat sehingga tingkat kematian bisa kita minimalkan. Bahan apa saja yang mungkin perlu kita masukkan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan tanaman dari tingkat kematian yang sangat tinggi, kemudian untuk membentuk supaya tanaman ini bisa bertahan untuk menghadapi musim kemarau, untuk menghindarkan dari cekaman kekeringan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan tanaman menghadapi musim kemarau? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung jangan berkecil hati karena di setiap video Mitra Petani insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan proses penanaman. Jika video-video kami sebelumnya sudah membahas terkait persiapan sebelum penanaman, hal-hal atau langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan supaya nanti ketika melakukan proses budidaya tanaman itu tidak menemui berbagai hambatan. Dan video ini juga kami dedikasikan untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman menghadapi musim kemarau. Jika hal memang yang perlu kita persiapkan dari awal itu adalah di kondisi lahan gitu ya. Jadi ibaratnya sebuah rumah, lahan ini adalah sebuah pondasi. Rumah yang kokoh itu tentunya dimulai dari pondasi yang kokoh pula itu. Jadi jangan berbicara tentang nilai estetik pada bagian atas atau kemegahan bangunan pada bagian atas kalau kita melupakan sistem pondasi yang ada di dalamnya. Karena apa yang terlihat itu mewakili apa yang tidak terlihat. Jadi apa yang terlihat pada permukaan di atas mulsa ini itu mewakili apa yang ada di dalam tanah itu. Jadi ketika kondisi tanamannya bagus, itu tidak menutup kemungkinan pada bagian bawahnya atau sistem perakarannya atau tanahnya itu juga bagus. Tetapi kalau kondisi tanaman atas itu bagus, kemudian tingkat kematian kemudian sangat tinggi atau mungkin pertumbuhan kurang optimal, bisa jadi faktor utamanya adalah pada kondisi tanahnya. Jadi sebegitu pentingnya maka teman-teman perlu jeli dan berhati-hati untuk mempersiapkan lahan supaya benar-benar baik dan bisa siap untuk ditanami, bisa untuk tempat hidup tanaman. Karena sebegitu pentingnya maka kami mengulang video ini berkali-kali gitu ya, membagi ke dalam beberapa part atau ke dalam beberapa bagian. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kembali bahwa tanah itu menjadi rumah bagi tanaman, menjadi hal yang sangat pokok bagi tanaman. Dan proses selanjutnya yang kita lakukan adalah penanaman. Apakah proses penanaman itu bisa kita lakukan begitu saja atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita tambahkan?
Apalagi di musim kemarau seperti ini, apakah ada yang membedakan dengan musim penghujan? Tentu saja ada ya. Video ini kami dedikasikan memang untuk tanaman ini kemungkinan besar panennya nanti akan di musim kemarau. Di mana pas kemarau itu salah satu faktor utama adalah di ketersediaan air, yang itu akan sangat berpengaruh bagi metabolisme tanaman, kemudian proses budidaya juga sangat ditentukan oleh kondisi airnya. Nah, untuk penanaman apakah bisa dilakukan langsung tanam saja? Ya mungkin bisa gitu ya. Tetapi menurut kami ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman ini. Yang pertama adalah kondisi lahan benar-benar sudah siap. Kemudian ketika kita menghadapi musim kemarau, kami sangat menganjurkan untuk penggunaan mikorizа. Jamur mikorizа ini adalah salah satu jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Dia akan membantu meningkatkan, memperbanyak akar, kemudian meningkatkan jangkauan akar untuk kemudian dia membantu untuk meningkatkan kemampuan akar untuk menyerap air dan nutrisi. Sehingga ketika nanti dihadapkan dengan cekaman kekeringan, biasanya akar yang ada mikorizanya itu kemampuan untuk bertahan hidupnya itu jauh lebih tinggi. Karena jangkauan untuk mencari air dan nutrisinya itu lebih panjang dibandingkan dengan akar yang tanpa mikorizа. Nah, ini adalah bahan yang sangat penting menurut kami, dan insya Allah kita akan membuatkan video khusus tentang mikorizа, kemudian manfaatnya dan keuntungan yang kita dapatkan dengan penggunaan mikorizа ini. Tapi di video ini mungkin kita hanya singgung sedikit itu ya. Mikorizа yang kita gunakan ini mereknya adalah Mikobio, salah satu produk terbaru dari PT Mitra Merdeka Tani. Kemudian cara aplikasinya seperti apa? Mikorizа ini dia hidupnya di dalam akar gitu ya. Jadi sebenarnya mikorizа itu ada dua, endomikoriza dan ektomikoriza. Dan yang kami gunakan ini adalah endomikoriza, di mana dia akan hidup di dalam sistem perakaran. Jadi dia hanya akan hidup ketika menjumpai akar. Jadi dia akan masuk ke dalam akar. Makanya untuk cara aplikasinya sebisa mungkin itu bersentuhan langsung dengan akar. Untuk cara aplikasinya sebenarnya ada beberapa macam ya, mungkin mulai dari perbenihan atau persemaian atau pas penanaman. Nah, pas penanaman ini setelah kita melakukan proses awal mulai dari sterilisasi, kemudian pembuatan lubang, kemudian sterilisasi, kemudian memasukkan pembenah tanah. Yang perlu kita masukkan selanjutnya adalah mikorizа ini. Mikorizа ini kita masukkan ke dalam lubang tanam pas akan kita lakukan proses penanaman. Jadi di hari yang sama dengan proses penanaman itu bisa teman-teman taburi menggunakan mikorizа ini sekitar 1-2 gram untuk setiap lubang tanamnya, dan pastikan mikorizа ini dapat bersentuhan langsung dengan akar tanaman gitu. Jadi teman-teman bisa menaburkan perlahan setiap lubang itu sekitar 1 sendok jelly atau mungkin secukupnya ya, sekitar 1-2 gram di setiap lubang tanam ini. Kemudian langsung dilakukan proses penanaman di hari yang sama. Karena kalau terlalu didiamkan, dia mungkin tidak hidup ya, karena untuk dia hidup itu dia harus berjumpa dengan akar. Nah, cara aplikasinya di lahan ini itu ada 2 versi. Yang pertama, kalau teman-teman ingin mengaplikasikan secara merata, kemudian waktunya ada dan pengen memastikan setiap lubang itu terdapat mikorizanya, teman-teman bisa memasukkan satu persatu gitu. Tetapi kalau untuk cara yang lebih sederhana, sebenarnya teman-teman setelah melakukan pembukaan, kemudian metode pencelupan, di situ teman-teman bisa menaburkan mikorizanya itu secara merata. Karena pas kita buka polybag, itu nanti akan terlihat dalam kondisi basah, kemungkinan besar mikorizа bisa menempel di situ gitu. Jadi tidak mudah hilang gitu. Jadi untuk penaburan di lahan ini itu ada 2. Yang pertama dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian sebagai tambahan atau opsi lainnya itu setelah pembukaan dan setelah pencelupan ditaburkan mikorizа ini secara merata, baru dilakukan proses penanaman. Jadi mikorizа menurut kami adalah hal yang lumayan wajib untuk menghadapi musim kemarau, apalagi di daerah-daerah yang nanti ketersediaan airnya itu bisa minim gitu. Kami sangat menganjurkan betul, karena akar yang ada mikorizanya ini tentu saja beda. Untuk teman-teman yang penasaran, insya Allah akan kita buatkan video spesial manfaat, kemudian mikorizа itu apa, kelebihan, keuntungan, dan manfaat yang kita dapatkan itu apa, insya Allah akan kita bahas secara detail. Setelah penaburan mikorizа itu, baru kita lakukan proses penanaman. Seperti biasa kita akan melakukan metode pencelupan. Jadi vaksin atau imunisasi sebelum proses penanaman. Kenapa proses ini kita lakukan? Evaluasi dari budidaya yang biasa dilakukan oleh petani pada umumnya gitu ya. Ketika pasca penanaman itu sebenarnya yang paling bagus adalah langsung dilakukan pengocoran sedikit demi sedikit saja. Tetapi biasanya karena keterbatasan tenaga,
sehingga tidak dilakukan proses itu. Nah, untuk mempercepat ibaratnya ini divaksin gitu ya. Jadi untuk meningkatkan ketahanan atau mengurangi rasa stres dari tanaman pasca pindah tanam. Karena biasanya bibit itu ternaungi kemudian hidup dalam kondisi yang mungkin aman ya. Jadi panas tidak terlalu kepanasan, kemudian hujan dia tidak kehujanan, langsung dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Di alam terbuka seperti ini yang mana dia akan dibenturkan dengan panas yang sangat terik, kemudian hujan sangat lebat. Biasanya kalau tanaman belum beradaptasi, dia akan mengalami stres yang akan berdampak pada kematian. Nah, perlakuan sebelum pencelupan itu adalah membawa bibit ke lahan sekitar 3 atau 5 hari sebelum proses penanaman. Kemudian kita buatkan naungan atau semacam plastik UV tipis gitu ya. Tujuannya adalah untuk membiasakan atau mengajari tanaman beradaptasi di lahan ini dia akan ditanam gitu. Jadi panasnya kemudian hujannya biar dia sedikit-sedikit merasakan. Dan sembari menunggu bibit itu biasanya akan menjadi lebih kokoh dan lebih tegak gitu, sehingga nanti dia tidak mudah roboh. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya adalah proses penanaman vaksin itu yang kita lakukan seperti biasa, yang kita gunakan air sekitar 5 sampai mungkin 8 liter kita masukkan. Kemudian bahan yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama adalah asam humat, yang kedua adalah asam amino, kemudian yang ketiga adalah fosfat cair. Fosfat cairnya kita menggunakan Mordenfol, asam aminonya kita menggunakan Premino, asam humatnya kita menggunakan Power Soil. Dosisnya berapa? Untuk Power Soilnya ini sekitar 2 sendok makan, kemudian untuk asam aminonya itu sekitar 50 mili, kemudian untuk fosfatnya atau Mordenfolnya itu juga sekitar 50 mili, untuk air sekitar 8 liter. Kita aduk secara merata, kemudian baru kita lakukan pencelupan. Nah, biasanya kita akan menganjurkan ada 2 opsi ya, teman-teman. Untuk polybagnya itu bisa dibuka secara keseluruhan atau hanya disobek pada bagian bawah. Itu kembali lagi ke kemantapan teman-teman gitu ya. Kalau dirasa memang lebih mantap yang dibuka 100%, silahkan dibuka. Kalau yang mantap dibuka hanya pada bagian bawah, silahkan lakukan seperti itu. Untuk lahan yang ini kita lakukan pembukaan secara full, secara penuh, karena ini intensitas hujan masih sangat tinggi. Takutnya kalau dia tidak dibuka plastiknya, takutnya pada bagian dalam sini itu nanti kondisi kelembabannya sangat tinggi yang memicu mungkin batang ini bisa menghitam. Kami memilih untuk disobek secara keseluruhan, dan sebisa mungkin untuk penyobekan itu tanpa memecah dari polybag itu ya, dari medianya. Kalau medianya gepeng, biar saja tetap gepeng, jadi jangan ditekan seperti ini, karena nanti istilah Jawanya itu nanti tanaman akan kerentak gitu ya. Jadi karena medianya biasanya seperti itu, kemudian kita tekan, itu juga nanti akan terjadi pergeseran yang biasanya itu akan mengakibatkan tanaman stres. Kemudian kita lakukan proses pencelupan ya. Pencelupan ini teman-teman perlu cermati ya, tidak semua bagian tanaman kita celup itu, tidak hanya bagian sistem perakaran saja, hanya media semainnya saja yang kita celupkan. Kemudian pada bagian bawah ini juga adalah usahakan menggunakan tempat yang bolong-bolong gitu ya, sehingga air itu tidak menggenang gitu. Dan pencelupan ini hanya sekitar 5 detik kita masukkan. Ketika itu sudah masuk, kemudian air sudah meresap, lalu kita tiriskan gitu. Jadi tidak usah terlalu lama. Kalau terlalu lama, khawatirnya itu nanti medianya terlalu jenuh oleh air, justru bisa jadi malah itu tingkat kelembaban bisa sangat tinggi, justru malah bisa mati gitu. Jadi lakukan perendaman secukupnya sekitar 5 detik, kemudian tiriskan, baru dilakukan proses penanaman. Penanaman yang kita rekomendasikan itu di pagi hari sebelum jam 9 ya mungkin maksimalnya, atau setelah jam 3 sore gitu. Jadi untuk menghindari dari panas matahari yang sangat terik gitu, karena saat ini meskipun musim penghujan tapi kadang panasnya sangat terik gitu. Jadi bisa disesuaikan sekira memang tujuan kami ada jam itu hanya untuk menghindari dari panas matahari yang sangat terik, karena kalau benihnya sudah terlalu tinggi seperti ini sudah terlalu tinggi ya menurut kami. Itu kalau nanti langsung dihadapkan dengan panas matahari yang sangat terik, ini ada kemungkinan dia akan menyentuh mulsa yang akan berdampak pada kebakaran di bagian daun atau batangnya. Warna putih-putih seperti transparan itu biasanya karena efek mulsa yang terlalu panas bersentuhan dengan tanaman ini gitu. Jadi itu biasanya kurang baik. Kemudian yang terakhir pasca penanaman, karena di lahan kami atau di daerah kami itu banyak bekicot atau mungkin moluska gitu ya. Jadi
biasanya itu akan menghambat, dia tidak makan secara penuh ya, mungkin dia hanya akan mengelupas atau pada bagian samping seperti ini, nanti dia akan memakan, kemudian tanaman ini kulitnya ini akan dimakan gitu. Jadi nanti lapisan dalamnya akan langsung terlihat yang akan menghambat proses saluran makanan gitu. Jadi biasanya tanaman akan seperti hidup segan mati tak mau gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk daerah-daerah yang bagian bawahnya itu banyak moluska, teman-teman bisa menambahkan moluskisida. Nah, moluskisida ini bisa ditabur di lubang tanam secukupnya, mungkin hanya sekitar 3-5 butir saja untuk setiap lubang tanam. Itu sebagai langkah preventif atau jaga-jaga supaya tanaman teman-teman itu terhindar dari moluska gitu. Karena di daerah kami memang saat ini moluska sedang banyak-banyaknya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman menaburkan moluska dan moluskisida, dan itu juga disesuaikan dengan daerah teman-teman ya. Kalau daerahnya steril aman ya tidak perlu dilakukan, tapi untuk daerah-daerah yang rawan dan teman-teman menjumpai lebih baik dilakukan sebagai langkah preventif. Oke ya, mungkin itu sahabat petani semua proses penanaman yang kita lakukan. Diawali dengan pemberian mikoriza di lubang tanam atau ditaburkan di media semainya atau di polybagnya. Kemudian yang kedua adalah metode adaptasi ya, jadi membawa bibit di lahan tetap ternaungi supaya bibit ini bisa lebih beradaptasi, itu sekitar 3-5 hari. Kemudian baru kita lakukan proses penanaman. Belum proses penanaman, kita membuat larutan untuk vaksin, yaitu ada 3 bahan. Pertama ada asam humat, kemudian asam amino, kemudian fosfat cair. Kenapa tidak dimasukkan trichoderma? Kalau mau ditambahkan boleh gitu ya. Tapi sebelumnya kan trichoderma sudah kita masukkan melalui via kocor itu. Kalau teman-teman pengen menambahkan ya silahkan saja. Tapi karena untuk lebih hemat bisa dimasukkan pas awal di pengocoran saja. Kemudian untuk pencelupan yang dilakukan itu hanya sekitar 3-5 detik, jangan terlalu lama, kemudian ditiriskan, baru dilakukan proses penanaman. Untuk penanaman sendiri, hindari ketika cuaca sangat terik atau pas hujan lebat, itu silahkan teman-teman hindari. Kemudian setelah itu, kalau untuk daerah yang biasanya menjumpai moluska di sekitar lahan, silahkan bisa menambahkan moluskisida pas di lubang tanamnya setelah proses penanaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.